Halo, assalamualaikum. Channel Gonta-Ganti TWS kedatangan 3 buah TWS gaming dari Flexstone. Dasar orang Sunda, P sama F-nya di gonta-ganti aja. Ini adalah Flexstone for game, for life, for free. Harusnya for free, gratis dong. Ya udah, kita lihat dulu aja harganya ya di Tokopedia. Flexstone official ada ya, sudah 1,4 ribu followers di sana. Yang for free ini harganya Rp299.000. Terbaru dia. Yang for life ini harganya Rp220.000. Dan yang for game, mana yang for game? Kalau di Shopee ada 5% diskon untuk pembelian minimal Rp100.000. Kalau di Shopee ada ya, yang for game Rp289.000 saja. Oke, low latency malah yang ini, 65 milisecond. Berarti sama dengan Rexus FX1 maupun Realme Buds Air Neo ya, latensinya. Ini kalau ngelihat desainnya mirip-mirip sama KZ punya ya, si housingnya. Dan ini made for gaming juga, semuanya berarti ya. Made for gaming, made for gaming, made for gaming. Bluetooth 5.0, half in ear yang ini. Low latency dan custom sound. Custom sound itu seperti apa? Bluetooth-nya udah 5.0, tapi distance-nya hanya 8 meter. Biasanya kan Bluetooth 10 meter ya, yang 5.0. Ini kurang, cuma 8 meter doang. Standby time-nya dibilang 100 jam, dan music time 8-10 jam. Dengan volume 40%. Charging time-nya 1,5 jam. Oke, nah ini paling nggak jujur nih. 10 jamnya dengan 40% volume. Apakah 10 jam itu sudah dengan charging case atau hanya earphone-nya doang? Itu yang jadi tanda tanya. Oke, dibalik dari kotak tadi, ada sebuah kotak yang lebih generik seperti ini, kardus warna coklat, mungkin recycle ya si kardusnya, dan ada voucher warranty card, 1 tahun garansinya. Kemudian dapat juga buku manual atau quick start guide. Tekan kiri 2 kali buat preview song, tekan yang di kanan 2 kali buat next song, tekan kiri 3 kali volume down, tekan kanan 3 kali volume up, dan ditekan lama 3-5 detik itu power on dan power off ya. Loosen after 2 second. Oh, kalau ditekannya 2 detik itu berarti dia akan memanggil voice assistant. Oke, mantap. Jadi 220.000, fungsinya udah lengkap. Dan dalam paket penjualannya dapat pin. Sepasang pin warna pin warna putih dan juga kabel charging micro USB. Ini dia TWS earphone-nya. Oke, charging case-nya kecil juga dan finishingnya matte seperti ini, kesat jadinya, dengan 4 buah lampu indikator di belakang, di bawah port micro USB-nya ya. Di sisi depan malah nggak ada apa-apa dan di sisi atas ada tulisannya for life. Oh, rada keras bukanya, kayaknya ketahan sama ini. Dan ini ringan banget. Kita langsung timbang saja kalau gitu. Hanya 29,4 gram saja, ringan sekali. Dan ini adalah earbuds-nya. Oke, kayaknya saya pernah lihat deh earbud seperti ini di channelnya Kang Dadan apa Rizwan ya. Udah pernah di review di sana. Desainnya kece ya, warnanya stand out. Dan ini tombol fisik saya suka. Di sini mikrofonnya di luar. Kemudian ini tipenya half in ear. 2 pin magnetik di situ dengan finishing plastik yang ya biasa aja. Tapi karena harganya hanya 220.000, segini udah oke banget sih menurut saya. Dan sebuah earbuds-nya kita timbang. Oh, earbuds-nya malah lumayan rada berat sedikit, 4,6 gram. Ya, 4 gram itu sebetulnya ringan ya. Cuma saya pernah ketemu yang lebih ringan. Ini katanya yang paling baru malah sudah punya latensi 65 milisecond. Segitu udah cepat banget latensinya, serius. Dan ini Bluetooth range-nya sudah 10 meter, Bluetooth 5.0 plus ADR juga. Charging time-nya 1,5 jam juga. Oh, ini ada nih, baterai capacity-nya 38 mAh ya. Dan music time-nya 3-4 jam di 40% volume. Nah, ini kayaknya 3-4 jam sih tanpa charging case. Dengan charging case mungkin bisa beberapa kali lipat. Sementara charging case-nya 350 mAh, oke. Dan bisa buat ngecas 4-6 kali katanya. Micro USB masih 5 volt 1 ampere. Standby time-nya 30 hari. Atau mau lihat lebih dekat, silakan teman-teman. Mau pause atau screenshot buat cek spesifikasinya. MOWI Flexstone. MOWI ini apa ya? Sudahlah, kita buka saja. Oh, di sini ada touch key, creative design, 65 milisecond, low latency, dan beratnya hanya 3,6 gram. Nah, kan bener kan? Yang tadi 4, berapa gram itu
nggak bisa dibilang paling ringan, karena ini hanya 3,6 gram. Dan ini tipenya bertangkai. Oh, gambarnya, oh iya, ini warna merah. Sama seperti yang tadi, dapat voucher warranty card, kemudian juga ini dapat buku manual, dan kita akan lihat cara pengoperasiannya. Cara pakainya, ini pakai touch sensor ya, bukan tombol fisik. Tapi sama, touch 1 kali, play pause, dan juga buat terima telepon. Long press 2 kali, nah ini yang berbeda, buat tutup telepon ya. Touch 3 kali, previous musik. Touch 2 kali, buat next. Oke, berarti 2 kali next, 3 kali previous ya. Dan di press 3-5 detik itu power on off. Kalau di tap dan tahan 2 detik buat voice assistant. Yang ini berarti nggak bisa naik nurunin volume ya. Dan buat masuk ke game mode dengan short touch 4 kali. Oke, tap 4 kali buat masuk ke game mode. Ini dia penampakan dari Plextone 4 Game. Ini si charging case-nya aja udah kayak di game-game gitu, kayak crate, kayak keranjang yang berisikan power up gitu ya. Dan penampakan dari dalamnya seperti ini. Pasti banget bahannya, tapi kalau harganya Rp289.000 sih nggak masalah lah ya. Dan dia punya ciri khas yang jelas. Di bagian belakang selalu ada port micro USB dan 4 buah lampu indikator, nggak di depan ya. Kita timbang charging case-nya 34,4 gram saja. Dan ini dia earbuds-nya, katanya ringan banget. Ya bener, serius sesuai dengan klaimnya, 3,6 gram saja. Penampakannya seperti ini, dan ini half in ear juga tipenya. Jadi buat teman-teman yang sambil main game, sambil nunggu dipanggil emak, ditunggu makan di meja makan gitu ya, sambil nunggu emak masak, bisa pakai ini biar tetap kedengeran sekitaran. Ada 2 buah output di situ. Kemudian mikrofonnya di mana? Mikrofonnya di sini sepertinya. Dan ini touch sensornya. Karena di bagian bawah saya nggak nemu lubang buat mikrofon ya. Dan ini pin magnetik buat chargingnya. Dan di sisi bawah ini ada gambar laba-laba. Laba-laba. Spider-Man. Ya, biru merah kayak Spider-Man ya. Terakhir kita bahas yang paling mahal. Beda 10.000. Ini adalah Plextone for free. Tapi sekali lagi saya ingetin, for free bukan berarti gratis. Udah pasti banyak yang komen kayak gitu, saya pikir. Kalau free bukannya gratis katanya. Enggak, itu udah galon kuno. Sekarang kita akan unbox yang ini. Yang ini tipenya kayak scroll gitu ya. Jangan kayak PadMat Pamu scroll. Tapi kita akan lihat dulu ya. Ini low latency juga, touch key juga, bukan tombol fisik, custom sound, Bluetooth 5.0. Tapi nggak dibilang low latensinya berapa ya. Dan ini cuma 4,5 gram. Baterainya nggak disebutin lagi. Jadi yang paling baru aja yang disebutin, yang for game yang disebutin baterainya berapa, yang for free sama for life nggak disebutin. Micro USB 5 volt 1 ampere, tuh charging case-nya juga di sini nggak disebutin berapa baterainya. Tapi sama-sama Bluetooth 5.0 dan ini paling jauh Bluetooth distance-nya sampai 15 meter. Beda-beda ya, yang tadi 8, 10, lalu ini 15. Music time-nya ini 8-10 jam lagi dengan volume 40% dan standby time-nya 100 jam. Ada mikrofonnya juga, tentu saja karena buat gaming. Dan kita langsung buka. Sama semua ya, stylenya konsisten. Packagingnya seperti ini. Dan, ini warna merah asli. Pattern honeycomb-nya tuh keren banget. Lagi-lagi dapat kartu garansinya, voucher garansi 1 tahun. Kemudian dapat buku manualnya juga. Yang ini touch 1 kali itu buat play pause musik dan juga terima telepon. Long press 2 detik itu buat akhiri telepon ya. Touch 3 kali buat previous musik, touch 2 kali buat next music. Dan press 3-5 detik buat power on atau power off. Udah, itu doang berarti. Makin sedikit kontrolnya yang ini, padahal yang paling mahal. Ya, dan juga dapat kabel charging micro USB ya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini charging case-nya menarik. Ini kalau ditekan-tekan, bolong. Di sini buat naro earbuds-nya dan serius ini mirip sama Pamu Scroll atau Pamu Unique. Pamu Unique, Deng. Pamu Scroll nggak begini kayaknya. Ini mirip sama Pamu Unique. Punya saya udah dijual dan sama pattern dari selubungnya itu pattern honeycomb seperti ini. Tapi ini di level harga yang jauh lebih murah, Rp299.000.
Jadinya kece ya desainnya untuk level harga segini dengan aksen merah yang tegas sekali. Dan di sini tempat untuk chargingnya, micro USB. Kalau lampu indikatornya, saya belum tahu apakah di sini atau ada di mana. Atau di dalam mungkin. Oh, di dalam. Nih, 4 buah. Oke. Dan ini si earbuds-nya. Ini lebih kalem dibandingkan yang tadi. Hitam, legam, mengkilap di bagian dalamnya, lebih glossy. Bagian luarnya lebih matte. Dan ini logo dari Blackstone-nya. Merah. X seperti itu. Di sini mikrofon atau lampu indikator ya. Kemudian di sini ada pin magnetik buat charging. Sepertinya ini mikrofon deh. Soalnya nggak ada lagi tempat mikrofonnya. Dan di sini ada tulisannya L kecil saja, tidak berwarna juga. Yang ini yang in-ear full ya, dibandingkan yang lain. Jadi tanda tanya buat saya adalah nggak dapat ear tips cadangan. Jadi cuma satu ear tips. Kalau misalkan ini longgar buat kamu, ya kamu harus cari atau beli lagi ear tipsnya. Oke, ini lampu indikator tuh, biru merah menyala. Ini 47,8 gram. Paling berat di antara charging case yang lain ya, karena ada bahan ininya nih, yang bikin berat mungkin. Dan earbuds-nya, oke, sama ya dengan yang pertama tadi, 4,6 gram. A few moments later. Ya, udah mati lagi. Yang penting ke tes ya mode gamingnya, dan memang kerasa delay-nya makin minim dengan mode gaming. Hampir nggak kerasa delay, hampir nggak kerasa ya. Kalau kamu perhatiin baik-baik sih masih ada. Kalau langkah berhenti ya setengah langkah lah mungkin. Tutup buka pintu sih on point banget, tapi pas tutupnya selalu rada telat dikit ya, dikit banget. Ketebak arah dengan sangat baik di earphone yang 4Game ini. Jadi kalau buat delay ini udah paling bagus ya. Dengan tanpa mode gaming pun dia delaynya udah minim, dan ketika dinyalakan makin minim lagi. Termasuk ketika nonton video nggak kerasa delay, on point. Antara suara, gerak bibir itu sama banget meskipun tanpa mode gaming. Nah, untuk karakter suaranya sayangnya ini agak segmented ya. Jadi terlalu ke gaming. Jadinya buat yang dengerin musik bisa sih, tapi buat mereka yang suka treble-nya ini bagus, ngecering, tapi bassnya tipis banget bassnya, hampir nggak kerasa ya, adem lah bassnya. Kemudian masuk ke vokal, lumayan clear sebetulnya vokalnya, tapi saya aneh kenapa gaung, padahal kan bassnya tipis ya, tapi di sini kerasa gaungnya lebih dari rata-rata. Tapi buat treble ini enak banget, cuma jangan pakai di volume terkencang. Di volume terkencang rada nusuk suaranya, treble-nya ke kuping. Jadi kalau buat dengerin musik ya sekitar 70% itu udah paling asik. Buat nonton video clear, suara hostnya terdengar dengan baik, nggak keganggu sama bass. Jadinya mungkin segmented banget ya. Tapi buat gaming ini udah enak banget. Di harga segini, delaynya minim banget. Kemudian virtualisasi arahnya terdengar dengan sangat baik, arah kiri kanan, termasuk buat nonton dan juga musik kedengaran ya. Ketika ada suara dari belakang, orang yang ngomong, sama dari depan, yang nyanyi itu berasa beda. Jadinya ya bisa rekomendasikan kalau buat gaming dan buat nonton video, buat streaming ya bisa ya. Nanti kita tes mikrofonnya. Sekarang saya mau bahas dulu sound quality dari yang lebih murahnya ini. Nah ini sound quality-nya saya bingung. Jadi bassnya itu apa ya? Di belakang banget. Dibilang tipis enggak sih, rada tebal dikit dibandingkan yang ini, tapi di belakang banget, mendem gitu ya bassnya. Dan vokal gaung banget. Oh ya, yang kerasa sih ini, yang tadi, yang 4Game ini buat dengerin musik, hissingnya tuh jelas banget, hissingnya tuh kerasa banget. Kalau ini hissingnya lebih sedikit, tapi gaungnya lebih kerasa, dengan suara yang lebih cempreng lagi, lebih tajam lagi kalau kamu paksain fullin volumenya buat dengerin musik ya. Buat video sih nggak ada masalah, dia clear, suara hostnya terdengar dengan baik, tapi kalau video musik mungkin akan sama juga kayak musik ya dengerinnya jadinya. Bassnya kurang banget, mendem banget di belakang, tapi treble-nya tinggi banget, nusuk banget di kuping dengan vokal yang cukup clear. Tapi gaungnya kerasa juga. Ini yang saya rada aneh, di keduanya ini kan bassnya nggak terlalu dominan ya, nggak dominan sama sekali malah, tapi gaungnya kerasa. Mungkin karena virtualisasinya yang dibikin jadi luas buat gaming, sehingga terasa gaung seperti ini. Karena ini buat gaming juga enak ya. Ini 220.000, delaynya minim, satu langkah lah maksimal. Hampir mirip dengan ini delaynya, dan bisa nebak arah dengan baik juga. Saya enjoy tadi main game pakai ini, tapi buat main musik bisa dibilang not recommended ya, sama sekali. Jadi
nggak enak buat dengerin musik menurut selera saya ya. Treble-nya bagus, ngecering. Tapi nggak seperti itu yang pengen saya dengarkan dari sebuah musik. Saya pengennya seimbang minimal. Bassnya dapat, kemudian vokalnya terasa dengan baik, treble-nya pas. Nah, kalau ini treble-nya ngecering banget sebetulnya, tapi tajam di kuping. Tapi buat kamu yang memang carinya buat gaming, ini bisa direkomendasiin dengan catatan delay-nya memang minim ya. Tapi tidak seminim ini yang ada gaming mode. Kemudian ini yang rada PR adalah ketika matiin dan nyalainnya. Ini sering banget nggak ke auto on off ya, ketika dibuka dan ditutup lagi. Jadi harus selalu dinyalakan manual dari tombol fisiknya. Tapi saya suka tombol fisiknya, kontrolnya lengkap berarti ya. Jadi kalau kamu cari yang kontrolnya paling lengkap, yang ini bisa atur volume, play, previews dan next song juga. Kemudian bisa buat panggil Google Assistant juga. Memang build quality-nya biasa aja, tapi namanya juga 220.000, jadi ya cocok-cocok aja. Nanti kita tinggal tes mikrofonnya. Nah, yang ini, yang for free, malah saya bilang ini bukan buat gaming. Delay-nya kerasa banget, bisa 2 langkah bahkan lebih. Buat musik ini yang paling enak. Jadi bass-nya ada, kerasa, warm, bass-nya bumi, nggak panci. Kemudian masuk ke vokal juga enak, terdengar dengan baik, dan treble-nya ini bisa dibilang yang paling kurang treble-nya dibandingkan keduanya. Jadi tidak terlalu runcing di telinga suaranya. Dan buat nonton video masih on point, tapi buat gaming ini kerasa delay banget. Oh ya, satu hal yang saya rada pusingkan adalah ketika pairing, semuanya namanya BT. Ini BT, ini BT, ini BTR. Kenapa pada BT? Salah apa saya? Sekarang kita akan coba tes mikrofonnya, dimulai dari yang paling murah dulu. Ini dia mikrofon dari Plextone for Live. Silakan disimak. Dibandingkan lavalier tadi, jauh nggak? Atau nanti kita bandingkan dengan for free dan for game ya. Sekarang saya mau lepaskan yang kanan. Seperti apa sekarang suaranya? Silakan disimak lagi. Lalu kita lepaskan yang kiri. Seperti apa sekarang suaranya? Silakan disimak lagi. Komen ya. Yang paling jelas yang kiri atau kanan, atau dua-duanya sama. Ya, ini adalah mikrofon dari Plextone for Game ya. Kira-kira kayak gini suaranya. Nah, ini casingnya, PC juga ya. Silakan disimak suaranya, apakah lebih bagus dengan for live, apakah mirip dengan lavalier saya yang pertama tadi. Kemudian kita akan coba lepas yang kanan. Seperti ini suaranya tanpa yang kanan. Lalu kita akan coba lepas yang kiri. Seperti ini suaranya tanpa yang kiri. Silakan bandingkan apakah mikrofonnya sama-sama balance antara kiri dan kanan, dominan yang mana, atau cuma sebelah. Silakan komen ya. Ini adalah mikrofonnya Plextone for free. Seperti ini suaranya. Silakan dibandingkan dengan dua adik-adiknya yang lebih murah tadi. Mana yang lebih bagus mikrofonnya, atau jauhkah ini dengan mikrofon lavalier saya yang tadi. Sekarang, seperti biasa kita akan lepas yang kanan. Seperti ini suaranya tanpa yang kanan. Lalu lepas yang kiri, seperti ini suaranya tanpa yang kiri. Silakan di komen apakah suaranya berat sebelah atau tidak, atau balance atau dominan yang mana, dan dibandingkan ya suara audio dari ketiga layar earphone ini. Saya stop perekaman mikrofonnya. Semuanya sudah kita bahas hari ini. Delay yang paling juara yang memang for game ini ya. Dia tanpa gaming mode pun delaynya sudah minim. Dengan gaming mode makin minim lagi, tapi pastinya baterainya lebih cepat habis. Kemudian buat gaming jadinya saya sarankan yang ini 289 ribuan. Yang ini boleh buat gaming doang, tapi sama buat nonton video. Sisanya buat musik ini nggak saya rekomendasikan. Ini masih rada mending buat musik, tapi nggak yang bagus-bagus juga sih buat musik. Malah yang ini nih yang bagus buat musik, meskipun bassnya tidak terlalu jedak-jeduk, tapi ini lebih ke balance ya. Hampir semua instrumen bisa terdengar dengan baik. Treble-nya juga tidak sengencering yang dua tadi, tapi ini lebih enak dipakai buat dengerin musik. Walaupun memang ternyata menurut saya ini bukan buat gaming karena delay-nya paling kerasa dibandingkan kedua adiknya yang lebih murah. So, silakan cek aja linknya di deskripsi video ini. Yang for game ini, saya cek tadi baru ada di Shopee ya, 289 ribuan. Yang for free ini 299 ribuan, dan yang for live 220 ribuan. Semuanya linknya akan disertakan di deskripsi video ini, ke Shopee, ke Tokopedia, dan semua dimanapun produk ini dijual ya. Gitu aja video kali ini. Kalau gitu,
Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.